menikah, mindset menikah yang benar. Jadi mungkin Gen Z sekarang ada tanda kutip ya, mindset menikahnya mungkin kurang pas lah. Makanya di materi kali ini saya mau menyampaikan berkaitan dengan mindset menikah di era digital. Hidup di era digital ini mungkin banyak hal yang semua lebih gampang, termasuk urusan cari vendor, tinggal searching Instagram, mau cari apa pengetahuan tinggal searching TikTok, dan banyak lagi. Kalau kita mau tanya-tanya apa tinggal AI, tinggal cari di TikTok, tinggal cari di Instagram, semua ada. Tapi ada poin pentingnya, teknologi ini seperti alat, bisa jadi sahabat terbaik kita kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Bisa jadi kita juga bingung terhadap teknologi karena banyaknya informasi yang kita dapat. Maka dari itu, kalau kita lihat perlu ada yang digarisbawahi, yaitu menikah bukan lomba konten, menikah adalah perjalanan hidup nyata. Mindset menikah di era digital ini berarti kita harus bisa memfilter mana yang benar-benar penting, mana yang hanya pencitraan saja. Seringkali kita lihat di media sosial ya teman-teman, yang kelihatannya keluarganya itu baik-baik saja malah putus di tengah jalan. Maka dari itu, relationship itu bagaikan apa ya? Sesuatu yang harus dijalani bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi sampai seumur hidup kita. Jadi perlu diingat, menikah itu bukan hanya soal akad, tapi soal partnership. Ada insight yang ingin saya berikan ke teman-teman sekalian. Yang pertama ya, kurangin bandingin diri dengan orang lain. Apa yang terlihat di feed seringkali cuma highlight, bukan realita penuh. Yang kedua, manfaatkan teknologi untuk tumbuh bareng pasangan. Misalnya bikin budget nikah lewat aplikasi keuangan atau bikin will sheet bareng di Google Docs. Tetapkan standar sendiri. Mau nikah sederhana, mau intimate wedding, atau bahkan sekedar akad di KUA, semua sah selama sesuai nilai dan kondisi kita. Jadikan era digital sebagai tempat belajar, bukan tempat terjebak overthinking. Lagi sih sering banget ya overthinking, aku OVT gini bingung sebagainya. Nah dari itu, pilihlah konten yang kasih insight, bukan yang bikin insecure. Ini salah satu filter yang penting ya untuk teman-teman, untuk kita di era digital ini, di media sosial juga, kita harus filter bener-bener informasi pada kita. Kalau kita nggak bisa ngonter, cuma ada 2 pilihan. Kita ini terpengaruh atau mempengaruhi. Cuma itu aja. Kita ini dipengaruhi atau mempengaruhi. Ada salah satu mindset yang mungkin jadi tagline kita. Simple, fleksibel, nggak ribet dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat di kolom-kolom komentar, sering dengan komentar kayak gini, kalau nikah nggak di gedung kurang wah. Iya. Kalau undangan cuma digital atau online nggak sopan, dekornya harus megah biar tamu terkesan. Jadi kalau kita lihat ya, belakangan ini mungkin udah muncul mungkin seleb-selebgram, seleb TikTok yang mungkin memberikan contoh nikah tuh KUA, liburannya ke Swiss. Nikah di ini bukan itu. Nah, kalau saya itu jujur saja, nikah itu budget minimalis, nggak minimalis ding, 0 rupiah lah. Bukan 0 rupiah pas nikahnya, tapi memulainya.
Jadi saya ketika bertemu dengan pasangan saya, Mbak Husnul, ya dulu manggilnya Mbak karena belum nikah, tapi sekarang manggilnya sayang karena udah nikah. Saya memulainya dengan step by step, dan saya kondisi juga tidak stabil, mungkin berbeda dengan kondisi-kondisi yang lain. Maka dari itu yang dulu saya tangkap adalah standar pernikahan, karena ini yang menikah saya sama istri saya. Kita harus memulai pernikahan harus dengan nilai-nilai keislaman yang benar, sesuai dengan syariat Islam, atau mungkin sesuai dengan prinsip kebenaran. Jadi sudut pandang saya dan istri saya itu benar bukan saya membenarkan, tapi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu poin-poin terpentingnya. Karena kalau kita itu memulainya bukan karena Allah, pasti semua juga akan gimana ya rasanya, pasti akan ada miskomunikasi, cekcok. Karena gini, ada kata quote dulu awal pernikahan itu yang mungkin saya ingat, dan istri saya juga mungkin ingat. Saya itu menikah sama Mbak itu bukan karena saya suka Mbak, saya suka harta Mbak, tapi karena saya itu mencintai Allah dan Mbak juga mencintai Allah. Nah, dari poin itu sebenarnya yang menjadikan saya itu lebih kuat, tenang, dan mencapai segala sesuatu itu dengan kemudahan. Karena apa? Tidak ada kegagalan, tidak ada kesulitan. Yang ada cuma satu, pembelajaran. Dan itu mindset yang saya bangun dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Kalau kita lihat antara kebutuhan dan gengsi, nah ini harus perlu digarisbawahi. Kalau kebutuhan itu seperti ini, apakah ada pertanyaan-pertanyaan untuk kebutuhan ya? Contoh, kita harus jawab pertanyaan ini. Yang pertama, apakah ini membuat acara lebih lancar dan nyaman? Apakah ini sesuai dengan budget realistis? Yang ketiga, apakah ini punya makna penting untuk keluarga inti? Nah, kalau gengsi, itu ini. Apakah ini hanya demi terlihat keren di mata orang lain? Apakah ini membuat kami harus berhutang dan memaksakan diri? Apakah ini cuma demi foto Instagram dan omongan tetangga? Karena mungkin kalau kita lihat sekarang ini, kata-kata tetangga itu seperti dewa. Seperti kata-kata Tuhan, yang mana harus diikuti setiap kata tetangga. Padahal nggak seperti itu, teman-teman. Kita itu harus memiliki prinsip hidup, prinsip berkeluarga, agar apa? Agar kita tidak terombang-ambing. Nah, dari itu salah satu kunci yang saya bangun adalah bagaimana kita itu memiliki visi misi keluarga yang jelas, dan itu saya sering wejangkan pada istri saya, yaitu visi misi keluarga yang jelas. Ada catatan kecil yang akan kami berikan di materi awal ini, yaitu bahagia itu bukan tentang pesta besar, tapi tentang punya pasangan yang mau jalan bareng dalam suka maupun duka. Dan itu nggak bisa diukur dengan dekor, gaun, atau jumlah tamu. Itu kata-kata yang kena banget ya. Jadi itu ya kata-katanya. Terima kasih.